Di era modern saat ini, sains dan agama sering dianggap bertentangan. Salah satunya terlihat dalam perdebatan tentang teori evolusi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan terhormat Bapak Muhammad Ridwan Effendi selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Niko Waluyo Fatah. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah konflik antara sains dan agama dalam dunia pendidikan menggunakan pendekatan filsafat ilmu. Bagaimana jika terjadi sebuah kasus di salah satu sekolah menengah yang mana di sekolah tersebut diajarkan tentang teori evolusi dalam pelajaran biologi? Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa makhluk hidup berkembang melalui proses seleksi alam dari waktu ke waktu. Namun, dari beberapa orang tua murid tidak setuju dan merasa bahwa teori tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama yang mereka yakini. Mereka ingin agar teori penciptaan manusia yang ada pada kitab suci juga diajarkan di sekolah sebagai alternatif pandangan tentang asal-usul kehidupan. Akibatnya, muncul perbedaan antara pihak yang mendukung pengajaran sains secara penuh dengan pihak yang ingin memasukkan nilai agama ke dalam pelajaran sains. Menurut saya, kasus ini sangat menarik untuk dibahas karena menunjukkan bahwa dalam kehidupan modern, ilmu pengetahuan dan agama sering dianggap bertentangan, padahal sebenarnya keduanya memiliki peran yang berbeda. Dalam filsafat ilmu, konflik ini dapat dianalisis melalui 3 pendekatan utama, yakni epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Pertama adalah epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan menentukan suatu kebenaran. Dalam kasus ini, sains memperoleh pengetahuan melalui observasi, penelitian, eksperimen, dan bukti ilmiah. Karena itu, teori evolusi diterima dalam dunia sains karena didukung oleh penelitian biologis, fosil, dan genetika. Sedangkan agama memperoleh kebenaran melalui wahyu, kitab suci, dan keyakinan spiritual. Bagi sebagian orang tua, ajaran penciptaan dianggap sebagai kebenaran mutlak karena berasal dari ajaran agama. Dari sini kita bisa melihat bahwa konflik sebenarnya terjadi karena perbedaan sumber pengetahuan. Sains menggunakan metode ilmiah dan agama menggunakan pendekatan iman. Namun, perbedaan tersebut tidak berarti salah satu harus menghilangkan yang lain. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa setiap bentuk pengetahuan memiliki ruang dan metode masing-masing. Yang kedua adalah ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau esensi suatu hal. Dalam kasus ini, pertanyaannya yaitu, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah pendidikan hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, atau juga membentuk moral dan karakter manusia? Jika pendidikan hanya fokus pada ilmu ilmiah, maka sekolah akan mengutamakan sains penuhnya. Tetapi, jika pendidikan juga bertujuan membentuk karakter dan spiritualitas, maka nilai agama juga penting untuk diperhatikan. Selain itu, sains dan agama sebenarnya membahas aspek yang berbeda. Sains menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang secara biologis, sedangkan agama lebih fokus menjelaskan tujuan hidup manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu, menurut saya, sains dan agama tidak harus selalu dipertentangkan karena keduanya membahas dimensi yang berbeda dalam kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan seharusnya tidak hanya membuat siswa pintar secara akademik,
tetapi juga memiliki sikap toleran dan menghargai perbedaan. Jika konflik antara sains dan agama terus diperdebatkan tanpa sikap yang terbuka, maka dapat menimbulkan intoleransi dan perpecahan. Siswa bisa menjadi bingung dan sulit memahami bahwa perbedaan pandangan sebenarnya adalah hal yang wajar. Karena itu, guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang bijak dan inklusif. Menurut saya, pendekatan yang paling tepat adalah sekolah tetap mengajarkan teori evolusi sebagai bagian dari ilmu biologi, karena teori tersebut merupakan hasil penelitian ilmiah. Tetapi, di sisi lain, sekolah juga harus menghormati keyakinan agama siswa dan tidak merendahkan pandangan keagamaan mereka. Dengan cara itu, siswa dapat belajar berpikir kritis secara ilmiah, sekaligus tetap memiliki nilai moral dan spiritual. Pendekatan inklusif bukan berarti mencampurkan semua hal secara sembarangan, tetapi memberikan ruang dialog dan saling menghormati antara ilmu pengetahuan dan keyakinan. Di era modern seperti sekarang, kemampuan menghargai perbedaan sangatlah penting. Siswa tidak hanya dituntut cerdas dalam akademik, tapi juga harus memiliki sikap terbuka dan toleran terhadap pandangan orang lain. Kesimpulannya, filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa konflik antara sains dan agama terjadi karena adanya perbedaan sumber pengetahuan, cara memahami realitas, dan tujuan penggunaan ilmu. Sains dan agama sebenarnya dapat berjalan berdampingan apabila ditempatkan sesuai fungsi dan ruang lingkupnya masing-masing. Dengan pendekatan pendidikan yang inklusif, sekolah dapat menjadi tempat yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun karakter dan sikap saling menghormati. Sekian yang dapat saya bahas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.